Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Mudin, NIM 35200038. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang penyuluhan HIV dan AIDS. Oke, sebelumnya teman-teman, apakah sudah tahu apa sih itu HIV? Dan begitu bahayakah HIV jika berada di dalam tubuh kita? Secara umum, HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel-sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini, belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS, akan tetapi ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV. Nah, cukup sekian pembahasan video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang mengenakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara garis besar, ODHA itu butuh support system dari kita semua. Secara tidak langsung, orang yang belum terkena HIV itu bisa mensupport ODHA supaya untuk melakukan hidup sehat kembali, dan dia bisa melawan penyakitnya supaya melawan penyakitnya sampai sembuh. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa HIV dan AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, mari kita semua hidup sehat dan menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan ataupun dapat menularkan penyakit HIV dan AIDS. Nah, dari sini ada beberapa cara untuk mensupport atau membantu ODHA. Salah satunya itu memberikan dukungan spiritual, mental, dan juga material. Nah, dari dukungan tersebut, ODHA diharapkan lebih semangat lagi untuk melawan penyakitnya. Adapun cara untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, yang pertama, kita melihat dari kasus yang tadi. Misal ada kasus seks bebas. Nah, sebisa mungkin kita menanggulanginya dengan menggunakan kondom. Nah, dari penggunaan kondom itu sendiri dapat mencegah penularan HIV dan AIDS. Terus ada juga misal dari pengguna narkoba. Dari pengguna narkoba itu sering menggunakan jarum suntik yang bergantian. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa jika penggunaan jarum suntik berkali-kali bisa menimbulkan HIV dan AIDS. Nah, dari sini bisa tarik kesimpulan bahwa penggunaan jarum itu cukup satu kali. Jika melihat kasus dari ibu yang sedang mengandung ataupun ibu yang sedang menyusui, bisa menggunakan ASI eksklusif. Nah, di mana ASI ini tidak terkontaminasi dengan virus HIV. Nah, bagaimana jika ada orang yang sudah tertular HIV? Nah, orang itu disebut ODHA. Dari sini dapat disimpulkan jika orang yang menderita penyakit HIV dan AIDS maka akan sulit untuk disembuhkan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa orang ODHA pasti itu sudah positif dengan HIV dan AIDS. Nah, dari situ apakah kita menjauhi ODHA tersebut? Secara naluri ya pasti kita akan menjauhi ODHA tersebut, tetapi ada beberapa cara untuk mensupport ODHA tersebut supaya mempunyai semangat atau power untuk kembali hidup sehat seperti semula dan supaya bisa sembuh seperti sedia kala. Secara umum, dilihat dari dinas kesehatan,
lebih dari 150.000 kasus per tahun di Indonesia mengalami HIV dan AIDS. Adapun proses penularan HIV dan AIDS melalui beberapa tahap. Salah satunya yaitu menular melalui kontak seksual. Nah, di dalam kontak seksual ini bisa melalui dengan seks bebas. Terus ada melalui produk darah. Nah, di mana pada kasus ini, semisal dari A melakukan pendonoran darah kepada si B. Nah, si A itu positif mengalami HIV dan si B yang sebelumnya negatif HIV, jika mendapat darah dari si A, maka akan tertular HIV. Terus melalui ada juga dari faktor keturunan. Semisal si ibu positif HIV dan AIDS, lah si ibu itu sedang hamil. Lah setelah hamil itu pasti akan melahirkan. Otomatis si anak itu positif mengalami HIV dan AIDS.